Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi di semester genap ini yaitu dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, khususnya adalah kelas 7. Bersama saya Riwa Rahmalu dari SMP Negeri 6 Kota Tangerang. Bahasan kali ini kita akan bahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Baiklah, kita lanjutkan materi kita yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang harus kalian perhatikan antara lain adalah kompetensi inti. Di sini kita akan bahas langsung ke poin yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan, baik itu faktual, konseptual, dan prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, baik menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, membuat, dan ranah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dari sudut pandang maupun teori. Sementara kompetensi dasarnya yaitu 3.3, memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. 3.4 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk kelangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini diharapkan bahwa setelah pembelajaran berakhir, siswa dapat pertama, menjelaskan pengertian kebutuhan. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab dari kelangkaan itu sendiri.
Faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Kita lihat yang pertama, kepadatan penduduk. Menurut seorang ekonom Thomas Robert Malthus, kelangkaan terjadi karena pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Sehingga pertumbuhan penduduk yang lebih cepat inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Artinya di sini bahwa jumlah penduduk semakin lama semakin meningkat, semakin lama semakin padat. Sementara produksi dari barang dan jasa yang ada itu masih tetap. Jadi jumlah produksi barang dan jasa ini tidak memenuhi dari keinginan penduduk. Yang kedua yaitu letak geografis. Perbedaan letak geografis bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Contoh, ketika kalian berada di pinggir pantai, tentunya kalian akan lebih mudah mendapatkan garam dan ikan. Sebaliknya, jika kalian berada di pegunungan, menemukan garam dan ikan akan terasa sulit dan langka. Karena produk yang dihasilkan di masing-masing daerah itu berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Penyebab kelangkaan yang berikutnya yaitu yang ketiga, perkembangan teknologi. Jika di negara maju, perkembangan kereta cepat sudah ada sejak lama dan bisa ditemukan di perkotaan, tapi jika di negara berkembang, sangat langka bahkan masih sulit kita menemukan seperti MRT, Mass Rapid Transit atau disebut juga moda raya terpadu, dan LRT, Light Rail Transit atau disebut juga lintas rel terpadu karena masih terbatas jumlahnya. Contohnya aja di Jakarta, ini baru-baru ini sudah mulai ada yang namanya MRT dan LRT. Tapi ini pun keberadaannya terbatas, hanya di beberapa kota saja di wilayah Jakarta. Yang keempat yaitu kemampuan produksi. Kapasitas produksi perusahaan terbatas karena jumlah pekerja yang ahli sedikit, keterbatasan bahan baku, atau keterbatasan sumber daya alam. Sehingga jumlah produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa jumlah yang kita butuhkan atau barang yang kita butuhkan yang diproduksi itu lebih banyak dibandingkan jumlah hasil produksinya. Faktor penyebab kelangkaan berikutnya yaitu yang kelima, bencana alam. Coba kalian perhatikan, di sini adalah gambar tsunami, gambar kebakaran. Bencana alam juga dapat menyebabkan kelangkaan. Misalnya, ketika terjadi banjir, gempa bumi, dan tsunami, membuat perusahaan tidak dapat melakukan produksi karena mesin dan alat-alat rusak, bahkan bahan baku hilang, dan sarana prasarana pun untuk menunjang produksi lainnya itu habis. Sehingga apa yang dibutuhkan tidak dapat terpenuhi. Sekalipun ada, jumlah yang dibutuhkan itu tidak sesuai dengan jumlah yang tersedia. Yang berikutnya yaitu bencana non-alam. Contohnya yang baru-baru ini di negara kita juga kena dampaknya yaitu COVID-19. Ini menyebabkan penurunan produksi karena banyaknya perusahaan yang tidak berproduksi sebab diperlakukannya social distancing. Baiklah anak-anak, materi tentang kelangkaan dan kebutuhan saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas materi kebutuhan lebih banyak di season berikutnya. Jangan lupa, tugas dapat kalian lihat di LKPD, Quizy, dan game pada link yang akan saya berikan. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada bahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.